Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nur Rahmawati, NIM 12402183043 dari jurusan Ekonomi Syariah. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap salah satu UMKM yang berada di desa saya. Saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai usaha kerajinan anyaman bambu Trikarya Usaha. 오래가는 시간을 재촉해보는 거밖에 할 수 있는 게 되게 많지가 않은 걸 참아내고 나면 알아눠줄런지 괜찮다고 따스하게 말해줄 누군가. Pembuatan kerajinan anyaman bambu Trikarya Usaha bertempat di Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Usaha pembuatan kerajinan anyaman bambu Trikarya Usaha ini dirintis oleh Bapak Joko Suharsono sejak tahun 1980-an. Pada mulanya, Pak Joko mempelajari cara pembuatan berbagai produk anyaman bambu secara otodidak yang kemudian dipasarkan dengan cara berkeliling dari satu desa ke desa yang lain. Dengan berbagai jenis, model, dan bentuk yang unik, kerajinan anyaman bambu ini banyak menarik minat masyarakat. Pada tahun 1990, Pak Joko mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pabrik gula Merican. Melihat besarnya potensi yang dimiliki, pabrik gula Merican menawarkan adanya kerjasama. Namun, karena produk yang dihasilkan Pak Joko dirasa kurang sesuai dengan produk pabrik gula, maka kerjasama tersebut dialihkan kepada pabrik rokok di Jember yang sama-sama berada di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Dari kerjasama tersebut, Pak Joko diminta untuk membuatkan 500 sampai 1000 kotak cerutu dalam setiap bulan yang nantinya akan diekspor oleh pabrik. Selain itu, Pak Joko juga menerima pesanan beraneka jenis kerajinan bambu seperti meja, kursi, kotak tisu, kap lampu dinding, dan berbagai jenis produk lainnya sesuai dengan permintaan pembeli. Bahan baku utama dalam pembuatan kerajinan anyaman bambu ini adalah bambu dan lem yang digunakan sebagai perekat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih bambu yang akan digunakan. Yang pertama yaitu bambu harus berumur lebih dari 1,5 tahun. Bambu juga harus berdiri tegak lurus, ujungnya utuh, dan tidak berlubang. Dalam penyimpanannya, diusahakan bambu diletakkan dengan posisi berdiri. Hal itu dilakukan agar bambu tidak bersentuhan dengan tanah sehingga dapat mengurangi kelembapan. Bambu yang akan digunakan harus dipotong seminggu sebelum dimulainya proses produksi. Setelah kurang lebih 1 minggu, bambu dikerok tipis pada kulit luar sampai rata dan tidak boleh tergores alur uratnya. Setelah selesai, bambu baru bisa mulai proses pengiratan. Iratan bambu yang dihasilkan kemudian dijemur hingga kering. Proses penjemuran ini ditujukan untuk mengurangi kadar air dan glukosa yang terkandung di dalam batang bambu. Iratan yang sudah kering kemudian dianyam dan dilapisi lem putih agar hasil anyaman tidak mudah rusak. Setelah lem dikeringkan dengan cara dijemur, proses selanjutnya yaitu pemotongan anyaman bambu sesuai dengan ukuran dan bentuk yang ingin dihasilkan.
Berikut adalah beberapa jenis produk yang dihasilkan. Dalam setiap kegiatan usaha, seringkali ditemukan berbagai rintangan dan hambatan dalam proses perkembangannya. Tidak terkecuali dalam usaha kerajinan anyaman bambu milik Pak Joko ini. Hambatan utama dalam usaha pembuatan kerajinan anyaman bambu milik Pak Joko ini yaitu kurangnya tenaga kerja yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena menyangkut hajat hidup suatu organisasi. Organisasi yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dapat dipastikan bahwa usaha tersebut akan berjalan tersendat-sendat di tengah persaingan yang terjadi saat ini. Atau bahkan tidak jarang banyak organisasi yang bubar atau perusahaan yang gulung tikar karena mengabaikan sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia merupakan kunci pokok bagi organisasi dalam menjalankan tujuannya. Secanggih apapun alat yang ada dalam organisasi tersebut, kalau tidak dibarengi dengan kemampuan sumber dayanya, maka dapat dipastikan proses organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Pada usaha kerajinan anyaman bambu ini, semua proses produksi dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan keuletan, ketekunan, dan ketelitian dari para pekerja dalam pembuatannya. Namun, masyarakat zaman sekarang sudah dikenalkan dengan berbagai macam kepraktisan dari berbagai lini kehidupan. Masyarakat sekarang cenderung lebih menyukai proses yang mudah dan instan, sehingga kurang berminat terhadap pekerjaan ini. Pekerjaan ini juga seringkali dianggap remeh oleh masyarakat sekitar. Kurangnya tenaga kerja yang dimiliki ini sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas usaha. Banyak pesanan produk yang terpaksa harus ditolak oleh Pak Joko karena tenaga kerja hanya mampu memenuhi pesanan kotak cerutu yang sudah pasti dalam setiap bulannya. Menanggapi permasalahan tersebut, Pak Joko membuka lowongan pekerjaan selebar-lebarnya untuk siapapun yang berminat bekerja, baik yang sudah berpengalaman dalam pembuatan kerajinan anyaman bambu ataupun belum. Informasi dibutuhkannya tambahan tenaga kerja ini juga dibagikan Pak Joko kepada teman, tetangga, maupun kerabatnya dengan harapan mereka dapat menyalurkan informasi tersebut kepada orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Permasalahan lain yang dimiliki usaha ini yaitu kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya. Terbatasnya tenaga kerja yang dimiliki membuat Pak Joko menerima siapapun yang ingin bekerja kepadanya. Beliau tidak terlalu mementingkan mengenai latar belakang, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki. Hal tersebut membuat kurangnya kemampuan dan keterampilan karyawan dalam proses produksi kerajinan anyaman bambu. Untuk produk dengan bentuk dan jenis yang unik, Pak Joko sendirilah yang nanti akan mengerjakannya. Menanggapi permasalahan tersebut, Pak Joko memberikan pelatihan kepada para pegawainya mengenai bagaimana langkah-langkah produksi kerajinan anyaman bambu. Pak Joko juga memberikan beberapa tips dan trik yang dapat digunakan pegawai untuk memperlancar proses produksinya. Beliau memberikan bimbingan secara langsung kepada para karyawannya dan mengajarkan dengan sabar dan telaten sampai para karyawannya dapat memahami dan mengikuti instruksinya dengan baik dan benar. Selain mengajarkan pembuatan kotak cerutu,
Pak Joko juga mengajari karyawannya untuk membuat berbagai kerajinan lain seperti kap lampu dinding, keranjang buah, kotak tisu, dan produk lainnya. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, adanya pelatihan ini juga mampu mengurangi cacat produk karena karyawan menjadi lebih terampil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.